Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dimanapun kita berada, terkhusus bagi seluruh warga Gereja Kristen Jawa Ngalian. Kiranya kita semua diberikan kesehatan, bahkan diberikan kekuatan, dan kita diberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita hingga sampai hari ini. Terlebih saat ini kita perlu bersuka cita. Karena apa? Karena tinggal 5 hari lagi kita bersuka cita di dalam kasih Natal. Dan di minggu hari ini, di tanggal 20 Desember 2020, tanggal yang cukup cantik juga, 20/12/2020. Kita memasuki minggu Advent yang keempat, yang menandai di mana sebentar lagi kita sudah memasuki Natal. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita bersatu di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan, dan mari bersama kita membuka hati kita agar firman itu masuk dan Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan puji dan syukur karena kasih dan berkat Tuhan yang menyertai kami semua, terlebih yang memberkati dan melindungi serta melingkupi di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih di minggu hari ini kami bersyukur Bapa karena kasih-Mu yang telah menyertai kami, membuat kami untuk selalu setia, bahkan berpengharapan di tengah kehidupan kami. Terkhusus sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan sertai agar kami mampu membuka hati kami, membuka pikiran kami, bahkan membuka telinga kami, agar kami mampu mendengar, merenungkannya, bahkan menyimpan di dalam hati kami, sehingga kami pun mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, sebagaimana kesetiaan Maria ketika mendengar kabar sukacita dari Engkau. Berkati Bapa firman-Mu di hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara terkasih, di dalam minggu Advent yang keempat ini, mari bersama kita membuka firman Tuhan yang diambilkan dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya
Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, dasar renungan kita di hari ini yang diambilkan dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Saudara-saudara terkasih, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin kalimat ini sering kita dengar, bahkan sering kita nyanyikan juga. Ada sebuah pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sering kita memujikan itu, bahkan sering kita juga mendengar. Kita pun juga melihat banyak sekali ayat-ayat emas tentang bagaimana apa yang menjadi sebuah perkara di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Demikian pula di dalam kehidupan manusiawi kita. Terkadang manusiawi kita di dalam kemampuan berpikir, kita mampu merancang bahkan bertindak untuk kehidupan kita, bahkan di dalam keinginan kita. Namun seringkali ternyata faktanya itu berbeda. Kita diberi kepercayaan, kita diberi kebebasan untuk berpikir, bahkan merancang dan bertindak. Ternyata kadang-kadang fakta yang kita alami berbeda dalam hidup kita hari lepas hari. Kadang apa yang sudah kita rencanakan, kita rancang dengan sangat baik, ternyata semuanya itu tidak terjadi dengan baik. Terkadang kita memiliki keinginan, memiliki sebuah cita-cita, bahkan memiliki sebuah angan-angan. Apapun itu, terkadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, bahkan tidak hanya sekedar berusaha, kita pun juga berdoa kepada Tuhan. Dan kita juga rajin merenungkan firman Tuhan. Namun terkadang fakta itu berbeda. Apa yang kita inginkan, apa yang kita dambakan ternyata berbeda sebagaimana yang tidak kita ingini. Namun percaya ataupun tidak, di setiap sisi-sisi kelam itu, di setiap sisi-sisi yang tidak ada harapan itu, terkadang ketika peristiwa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Kita sungguh-sungguh sangat terjatuh ketika kita kehilangan apa yang kita impikan, kita cita-citakan. Namun ketika kita mau terus berjuang, ketika kita mau terus berpengharapan, ternyata bagi Allah memang tidak ada yang mustahil. Kalau kita terus berjuang dan terus bersemangat, walaupun terlihat hanya tinggal 1% harapan itu, ternyata inilah faktanya. Inilah yang terjadi di luar logika manusia, bahkan sering kita katakan mustahil bagi manusia. Bahkan membuat manusia atau kita pun terkejut dan terheran-heran di dalam hidup kita. Kok bisa? Rancangan kita yang tinggal 1% tidak ada harapan lagi, ternyata ada mujizat, ada kuasa Allah yang ternyata memberikan angin segar dalam hidup kita. Saudara-saudara terkasih, peristiwa yang tidak normal, peristiwa yang di luar logika ternyata bisa saja terjadi kalau kita mau terus berjuang di dalam Tuhan. Nah, inilah yang menjadi firman Tuhan di kesempatan hari ini. Di minggu Advent yang keempat ini, di minggu yang penuh dengan sukacita, karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal, kita pun diajak untuk menghayati proses yang sebetulnya terjadi. Iman yang sebetulnya terjadi dari iman yang hanya dimiliki oleh seorang yang dianggap hidup di sebuah kota kecil, bahkan tidak mempunyai angan-angan atau cita-cita yang besar, namun Tuhan memakai. Lalu apa yang terjadi? Saudara-saudara terkasih, demikian pula di dalam Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kita melihat peristiwa yang luar biasa di mana malaikat Gabriel menemui Maria, bahkan Maria yang ada di sebuah kota kecil di Galilea dan di daerah Nazaret.
Kita tahu bahwa di mana malaikat Gabriel menyampaikan pesan bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki dan harus diberikan nama Yesus. Tidak hanya itu saja, ia pun juga diberitakan, disampaikan oleh malaikat Gabriel bahwa ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan akan mengaruniakannya tahta Daud dan raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sungguh berita yang penuh dengan sukacita. Kalau kita membayangkan, ketika kita mendengar berita itu, bahkan ketika kita didatangi oleh malaikat, kita diberikan berita sukacita itu, tentu kita akan merasakan sukacita. Namun berbeda ketika saat itu yang terjadi adalah Maria belum menikah. Maria hanya masih bertunangan. Tentu hal ini menjadi sebuah dilematis di dalam kehidupan Maria, sehingga Maria bertanya di dalam hatinya. Maria terkejut dan dia bertanya di dalam hatinya, apa maksud dari salam itu? Sehingga malaikat Gabriel menyampaikan untuk jangan takut. Ada sebuah kekhawatiran di dalam kehidupan Maria. Ada sebuah rasa takut, ini adalah sebuah aib di dalam kehidupannya. Bahkan nanti bisa menjadi sebuah aib bagi keluarganya. Maria pun juga pasti akan takut ketika nanti Yusuf bertanya, "Lu ini anaknya siapa? Lu ini bagaimana? Kamu dengan siapa?" dan lain sebagainya. Tentu hal ini menjadi sebuah kekhawatiran dan ketakutan bagi Maria. Walaupun kabar ini merupakan kabar sukacita, tapi ada rasa yang membuat ia takut untuk melakukannya. Bayangkan saja kalau kita di posisi Maria. Betul kabar sukacita, tapi ada peran yang perlu dilakukan, peran yang perlu bijaksana menyampaikan kepada Yusuf, menyampaikan kepada kedua orang tua mereka tentang peristiwa yang Maria alami. Nah, disinilah hal yang begitu luar biasa ketika Maria merasakan takut, namun ia diberikan kekuatan, bahkan diberikan pengharapan oleh malaikat Gabriel, dan di semua yang dijelaskan, bahkan ia pun juga diberitahu tentang mujizat bagaimana saudaranya Elizabeth yang dikenal mandul itu ternyata sudah mengandung anak di dalam rahimnya selama 6 bulan. Ini adalah sebuah kekuatan atau sebuah hal yang ingin malaikat Gabriel sampaikan agar Maria jangan takut. Ada sebuah harapan di tengah ketakutan kita. Ada sebuah hal yang Tuhan rencanakan ketika kita diberikan kasih atau diberikan kabar sukacita oleh Tuhan. Dan dari sanalah maka Maria menjawab dengan kerendahan hati, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Melalui firman Tuhan di minggu Advent yang keempat ini, kita dapat belajar 2 hal tentang firman ini. Yang pertama, yaitu bagaimana Maria di tengah ketakutannya, ia tetap berpengharapan. Ia mau mendengar dahulu apa yang disampaikan oleh malaikat. Ia tidak berusaha untuk memotong, dia tidak berusaha untuk tidak mau, nanti bisa menimbulkan aib dan lain sebagainya, tidak. Namun hal yang pertama, ia mendengar dengan baik akan firman itu. Lalu yang kedua, setelah ia mendengar, maka ia diberikan penjelasan. Dan penjelasan inilah yang menjadikan Maria hidup di dalam kerendahan hati. Tapi bagaimana Maria mendengar dengan sungguh firman dari malaikat Gabriel yang disampaikan oleh malaikat Gabriel? Ternyata firman ini ia dengar dengan sungguh. Sehingga di akhir ayat Maria mengatakan, "Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Kerendahan hati akan ada ketika kita mau mendengar lebih dahulu. Maka dari sanalah kita dapat melihat bagaimana Allah, rancangan Allah tidak ada yang mustahil kalau kita mendengar dan rendah hati. Untuk itu, marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih,
Sebentar lagi, 5 hari lagi, kita akan merayakan Natal. Marilah bersama kita menyambut Tuhan Yesus Kristus dengan mempersiapkan hati kita, yaitu dengan banyak mendengar tentang kabar sukacita. Kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mendengar dan hidup dalam kerendahan hati. Marilah saudara-saudara, kita sambut sukacita Natal dengan pengharapan dari Tuhan. Karena kita tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu di kesempatan hari ini. Kiranya semakin menyertai kami, memberkati kami, agar kami mampu terus berjuang di dalam kami mendengar dan melihat dan membaca di sekitar kami. Sehingga kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang terus setia, bahkan menjadi anak-anak-Mu yang berpengharapan di tengah penderitaan, berpengharapan di tengah sakit penyakit, ataupun di dalam proses kesembuhan yang ada. Tuhan sertai dan Tuhan berkati, agar semuanya dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami tahu apa yang Tuhan rancangan dalam hidup kami bukan rancangan yang biasa, bukan rancangan yang tidak baik, bukan rancangan yang penuh dengan bencana, tidak. Namun kami yakin rancangan-rancangan Tuhan di tahun 2020 ini, bahkan di dalam kami menyambut sukacita Natal, merupakan rancangan Tuhan yang luar biasa, merupakan rancangan Tuhan yang penuh dengan sukacita. Untuk itu Bapa, mampukanlah kami untuk terus bersukacita di tengah pengharapan kami, bahkan di tengah kehidupan kami saat ini, di tengah kehidupan kami yang terus berproses, berjalan bersama dengan Engkau di dalam naungan kasih Tuhan di dunia ini. Berkati Bapa dan kuduskanlah kami, agar kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang terus setia, bahkan hidup di dalam kerendahan hati, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ajarilah kami Bapa untuk selalu berpengharapan kepada Engkau, selalu setia di dalam iman kami yang teguh, iman kami yang terus dengan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kami yakin dan kami percaya bahwa kehendak Tuhan akan terjadi di dalam hidup kami, di tengah sukacita kami menyambut Natal ini. Jadilah padaku seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudara terkasih, kasih dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.